This place is I never belong, 'cause this guy now is gone. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. Living all alone, kinda forgot it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong, and it is not that easy to be exactly who I was. My shit is done, now it's time for me try to moving on. 'Cause if you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. I keep thinking when my friends let me, I can go insane. Mom was right about that, and now I can't trust again. But I think I don't really need no friends. I'm alone, it's not that bad. Then again, it hurts me so bad, and people just don't know that. Maybe this time I'ma take back what is mine. All the smiles, all the joys, those are mine. There will be no more crying, there will be no more trying. This place is I never belong, 'cause this guy now is gone. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is loud. I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. Living all alone, kinda forgot it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong, and it is not that easy to be exactly who I was. My shit is done, now it's time for me try to moving on. 'Cause if you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine.
I keep thinking when my friends let me, I can go insane. Mom was right about that, and now I can't trust again. But I think I don't really need no friends. I'm alone, it's not that bad. Then again, it hurts me so bad, and people just don't know that. Maybe this time I'ma take back what is mine. All the smiles, all the joys, those are mine. There will be no more crying, there will be no more trying. This place is I never belong, 'cause this guy now is gone. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. Leaving all alone, kinda forgot it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong, and it is not that easy to be exactly who I was. My shit is done, now it's time for me try to moving on. 'Cause if you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih banyak ya untuk yang sudah menyempatkan hadir nih di Celebrate School webinar dengan tema Build Up Your Confidence in Public Speaking di Sabtu pagi ini. Seru banget ya kita mengisi weekend, memulai hari udah dengan belajar bareng nih. Jadi semoga 1,5 jam sampai 2 jam ke depan kita bisa saling sharing ilmu ya. Dan di sini pastinya aku udah ditemenin sama, pembicara kita yang nantinya akan mengisi materi tentang public speaking, gitu. Di sini udah ada Ibu Prina. Halo Ibu Prina, apa kabar? Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Coba ya teman-teman nih yang mau, nyalain kamera mungkin boleh banget ya, karena bisa dilihat nih pembicara kita udah fresh banget pagi ini, udah sangat semangat mau ngasih materi untuk kita semua. Jadi yuk untuk teman-teman yang mungkin mau menyalakan kamera boleh banget ya, kita tunggu di sini. Dan sebelumnya aku mungkin ingin memperkenalkan dulu sedikit terkait Celebrate School. Mungkin di sini ada beberapa teman juga yang belum kenal ya sama Celebrate School atau juga udah ada yang pernah nih ikut program Celebrate School sebelumnya. Jadi Celebrate School ini merupakan sebuah platform yang memang kami adakan gitu ya untuk teman-teman nih sebagai teman kalian untuk belajar yang nantinya kita tuh punya beberapa program seperti webinar, terus ada juga online course dan akan ada bootcamp gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin meningkatkan skill, pengen belajar bareng, bisa banget stay tune di sosial Celebrate School itu sendiri ya, gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman udah pada nggak sabar juga ya untuk dengerin materi dari Ibu Prina. For your information, jadi Ibu Prina ini merupakan salah satu dosen
yang dulunya ngajar aku juga nih, ngajar moderator pada saat perkuliahan dan beliau memang mengajar di bidang public speaking. Jadi pastinya udah ahli banget ya di bidang public speaking dan kalian juga bisa lihat sendiri nih, Ibu Prina udah sangat ready untuk memberikan materi untuk kalian. Jadi untuk Ibu Prina, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you Elisa. Oke, teman-teman semua, terima kasih yang sudah sempat menyalakan kamera tadi. Tapi kalau misalkan memang kalian lagi in the middle of something hari ini, pagi ini mungkin sambil berkegiatan, juga masih pengen ngisi gitu ya, biar pinter, biar nggak liburannya nggak dipakai sia-sia, nggak apa-apa. Saya izinkan sih kalau kalian masih ingin menutup kamera. Nah, tapi kalau kalian menutup kamera, berarti nanti saya akan minta respon di kolom chat atau suara. Kalau suara nggak apa-apa dong, nggak kelihatan. Baru bangun tidurnya kah, atau belum mandinya nggak kelihatan. Oke, nah saya hari ini akan mewakili Selreds untuk sharing ke kalian. Jadi saya hari ini mau ngomongnya sharing aja, karena menurut Elisa selaku moderator, kalian ini mostly itu adalah fresh graduate atau mungkin mahasiswa tingkat akhir. Yang artinya untuk public speaking, presentasi itu merupakan hal yang sudah biasa ya. Kalau mahasiswa biasanya pasti suka disuruh presentasi kan sama dosennya. Atau mungkin yang baru lulus mungkin sudah ngerasain yang namanya sidang skripsi atau mungkin sidang-sidang yang lain. Biasanya kalau dulu di kampus saya ada 3 sidang sebelum saya lulus. Nah, beda-beda kampus juga pasti berbeda kan angkatan tuannya. Nah, itu sebetulnya udah modal untuk kalian ya. Modal kalian itu public speaking. Dan permasalahan utama dalam public speaking adalah bukan karena kalian nggak bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong, berarti kita nggak bisa bicara gitu ya, nggak bisa mengeluarkan suara. Tapi kita semua di sini tuh bisa bicara, masalahnya adalah takut atau gugup. Ya nggak sih? Itu nggak sih yang kalian rasain ketika kalian tuh disuruh public speaking? Nah, kalau misalkan permasalahan utama kalian itu, nah, kalian itu belajar sama orang yang tepat hari ini, belajar sama saya. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Kok Bu Prinanya pede banget sih ya ngomongnya ke orang yang tepat? Karena saya itu adalah orang yang pemalu, introvert, terus takut gitu ya, kalau ngeliat orang tuh takut. Jadi saya cerita dulu nih, saya tipikal orang yang ketika disuruh nih sama ibu saya misalkan, tuh ada tamu di luar, ayo bikinin minum atau bawain makanan. Saya mendingan dimarahin ya. Mendingan saya udah masuk kamar aja takut daripada nanti saya harus menyapa. Selamat pagi tante, pagi om, ayo silakan diminum. Saya akan menghindar banget dari berbicara dengan orang lain. Ya, dengan orang lain aja saya menghindar, apalagi sama audiens yang mana tuh banyak ya. Kalau kita ngomongin audiens berarti lebih dari 2-3 orang, karena kalau 2-3 orang adalah komunikasi interpersonal gitu ya. Nah, pasti takut banget kan? Nah, jadi saya akan bilang, akan klaim bahwa kalian hari ini belajar sama orang yang tepat, ya. Jadi saya akan sharing-sharing gimana sih caranya supaya nggak malu-malu lagi, supaya nggak terlalu nervous, karena nervous itu nggak bisa dihilangkan. Oke, kalau gitu saya izin untuk share screen. Saya akan share dalam bentuk PDF untuk mengurangi keeroran, karena biasanya sering error ya, berat atau suaranya hilang gitu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, sudah terlihat ya. Jadi hari ini tema kita adalah build up your confidence in public speaking. Jadi memang bagaimana cara membangun kepercayaan diri. Karena tadi saya bilang public speaking atau speakingnya semua orang bisa. Ketika kamu udah bisa bikin status di Instagram, status di Facebook, udah jago banget nge-tweet, artinya kamu udah bisa public speaking. Tapi yang bermasalah apa nih? Yang bermasalah nyalinya nih biasanya. Nyalinya kurang. Tenang, bukan kamu seorang kalau di dunia ini. Saya akan jelasin ada banyak banget ternyata orang di dunia yang punya masalah yang sama. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan sedikit tentang saya. Saya adalah dosen dan trainer di bidang komunikasi pemasaran, personal development, dan pemasaran digital. Saya aktif mengajar sejak tahun 2012.
Nah, lalu saat ini saya juga menjadi pengembangan SDM di pelataran Kampung Korea Bandung. Kalau ada yang bermain ke Bandung, mungkin bisa mampir. Di sana saya challenging banget, hanya melatih orang untuk bilang "annyeonghaseyo" dengan cara yang percaya diri, itu susah banget. Atau bilang terima kasih, tapi dengan suara lantang susah banget. Karena apa? Karena mereka malu-malu ya. Jadi cukup challenging di sana. Lalu ada latar pendidikan saya S1 jurnalistik, sempat menjadi wartawan selama setahun, lalu S2 komunikasi bisnis di Unpad, dan sekarang saya masih kuliah ya, masih menjadi mahasiswa di Unpad juga dalam jurusan komunikasi. Nah, sebelumnya saya pernah bekerja di perbankan, lalu event organizer, lalu model agency, dan image conceptor itu seperti agency gitu ya, agency markom lah. Nah, jadi pengalaman saya seperti itu, lalu pernah juga menjadi struktural di universitas swasta di Jakarta, dan saat ini saya banyak bergerak membantu UMKM dengan digitalisasi. Oke, lanjut lagi nih. Sekarang kita akan langsung mulai ke pokok pembahasan kita ya, public speaking ya, public speaking. Sebenarnya apa sih public speaking itu? Public speaking itu adalah satu hal yang sangat simpel ya, simpel banget. Public speaking artinya adalah teknik. Pertama teknik. Kedua seni. Berbicara di depan audiens atau umum. Nah, jadi kalau kita ngomongin public speaking artinya berbicara tentang ilmu komunikasi ya. Jadi ilmu komunikasi itu bukan sekedar teknik, bukan sekedar step by step, tapi juga seni. Artinya kalau seni, ini melibatkan sesuatu dari diri kalian tuh. Ya, misalkan, aduh saya orangnya yang suka bercanda. Ya udah, nggak apa-apa, jadikan itu menjadi seni alanya kamu gitu. Kamu boleh lihat deh seniman, pelukis, ada yang lukisannya abstrak, itu seni loh, nggak salah gitu. Ada yang lukisannya benar-benar mirip sama foto hitam putih, itu seni, nggak salah juga. Jadi nggak ada yang bisa bilang bahwa inilah seni yang paling tepat. Jadi public speaking adalah seni. Jadi kalau kamu lihat kok ada sih orang yang public speaking ketawa-ketawa terus, nggak salah. Ada juga orang yang public speaking itu rasanya tuh berapi-api gitu. Kalau ngomong tuh kayak nyolot bahkan. Nggak salah juga karena seni ya, dicampur dengan kepribadian kalian nanti. Nah, jadi seni atau teknik berbicara di depan umum dengan tujuan utamanya biasanya adalah untuk menyebarkan informasi. Yang kedua, untuk mempersuasi orang. Dan yang ketiga, untuk menghibur. Nah, kalau hari ini saya di sini mau to inform, mau menginformasikan nih, mau explain, mau ngajar, mau memberikan fakta-fakta, mau mendeskripsikan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang memang stylenya suka entertain, artinya sambil sharing, sambil just for fun, sambil ngajak audiensnya fun, boleh juga ya. Dan persuasi nih. Nah, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang suka mempersuasi. Kalau ada temen kamu nih yang lagi makan bakso, terus makan baksonya pakai kecap, sedangkan kamu nggak suka kecap, kamu akan refleks, "Ih, emang enak ya pakai kecap? Enakan nggak pakai kecap tahu." Nah, jadi memang sudah dari dasarnya ya, dari dasarnya itu manusia itu suka saling mempengaruhi. Ada temennya misalkan, "Ih, kok kamu suka pakai baju hitam terus sih?" Gitu ya. "Pakai baju cerah deh, pasti kelihatan lebih bagus." Ya, jadi memang public speaking dan komunikasi itu hampir sama. Tujuannya adalah to inform, to persuade, to entertain. Nah, oke. Nah, ketika kita melakukan public speaking atau kita berbicara ya, kita harus berusaha untuk engage audiens kita. Caranya seperti apa? Nah, kalau saya caranya sih biasanya menyapa nih. Menyapa teman-teman di sini. Saya mau izin nyapa nih. Ada Vira Melinia ya. Halo Vira, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Vira dari mana nih Vira? Dari Jakarta Kak. Oke, dari Jakarta. Saat ini apakah mahasiswa atau sudah lulus? Masih mahasiswa aktif semester akhir. Oke, thank you Vira. Ya, sama-sama Kak.
Nah, yang tadi saya lakukan dengan Vira itu adalah cara saya untuk engage dengan audiens saya, untuk kenal audiens saya. Oh, ternyata di sini ada Vira dari Jakarta yang dia ini masih berkuliah gitu ya, masih mahasiswi. Berarti nanti cara ngobrol saya harus cara mahasiswi gitu ya, cara mahasiswa. Gimana sih berarti kalau misalkan saya tanya, mungkin salah satu orang di sini ada yang sudah bekerja, ya mungkin harus dengan gaya yang lebih profesional gitu ya. Jadi caranya adalah kamu harus engage, harus tahu audiensnya itu siapa. Ya, harus kepo. Kira-kira mereka tinggal di mana? Kalau misalkan mereka nih orang Jakarta, nanti saya bercandaan di tengah-tengah nih, pakai bercandaannya orang Jawa, takutnya nggak masuk nih. Oh, jangan deh, mostly di sini orang-orang yang nggak ngerti bahasa Jawa. Jadi betul-betul kenali audiensnya, ya. Kenali bukan berarti kita kepoin satu-satu. Oh, siapa aja nih? Oh, ada Agung. Coba kepoin Agung di Instagram, ada nggak ya orangnya gimana ya? Oh, ada Raihana. Gimana ya orangnya? Nggak perlu seperti itu ya. Engage-nya bisa juga dengan cara menyebarkan senyum, lalu menyapa. Karena di sini pada off cam, saya nggak bisa nyapa banyak. Ya, kalau kita langsung nih, kalau kita belajar public speaking, paling enak tuh ketemu langsung. Karena apa? Karena bisa langsung praktek ya, bisa langsung praktek. Tapi karena kita terbatas saat ini nggak apa-apa, kita coba aja. Nanti ada yang mau coba kan off cam tuh, mau coba sambil berdiri, duduk gitu ya, sambil gestur, boleh aja nih. Oke. Nah, kenapa sih kita tuh harus belajar public speaking? Kenapa sih seakan-akan semua orang itu ngomong bahwa public speaking adalah salah satu skill yang diinginkan oleh HRD atau user ketika kamu mencari kerja, ketika kamu sedang bekerja. Karena ya, public speaking itu perlu banget untuk personal development-nya kamu, untuk meningkatkan ya personalnya kamu dan juga untuk personal branding ya. Untuk saat ini saya mau kasih tahu nih, kamu nggak bisa lagi bilang, ah saya tuh nggak mau personal branding, saya tuh maunya apa adanya aja. Nggak bisa, karena apa? Karena zaman itu udah semakin kompetitif. Ketika HRD nih ketemu sama dua CV ya, dua CV. Yang satu background-nya seperti ini, yang satu background-nya seperti itu ya. Orang dengan personal branding yang kuat itu yang akan punya kesempatan lebih baik. Jadi dengan kamu punya kemampuan public speaking, kamu bisa menginformasikan kira-kira diri kamu tuh seperti apa. Nah, setelah itu ya, setelah untuk personal development-nya kamu, personal branding-nya kamu, nah ada yang kedua nih, influence your word. Artinya apa yang tadi saya obrolin. Orang itu pada dasarnya ingin menginfluence orang lain atau sekitarnya, ingin mempengaruhi, ingin mempersuasi. Pada dasarnya memang itu sifatnya. Nah, dengan itu kamu bisa mempengaruhi, bisa mempersuasi orang di sekitar kamu untuk mengikuti kamu. Tapi banyak yang nanya ke saya, kenapa kita harus mempersuasi orang? Karena saya yakin di sini semuanya adalah calon-calon leader. Yang pada saat weekend udah mau bangun pagi, udah mau nyalain device-nya untuk mendengarkan pelajaran hari ini gitu. Materi hari ini, sharing-sharingnya hari ini. Pasti kalian adalah calon leader. Dan leader, syarat utamanya adalah harus bisa mempengaruhi orang lain. Bawahannya, timnya, mungkin kompetitornya. Nah, jadi kemampuan public speaking ini memang sangat penting. Dan yang ketiga adalah advance your career ya. Artinya kalau kamu mau karirnya cemerlang nanti ya, pengen kelihatan ya, kamu harus bisa public speaking. Karena apa? Karena gini, zaman dulu kalau misalnya kamu bekerja, kalau kamunya caper ya, kalau kamunya terlalu kelihatan seperti berlian yang terang gitu ya, yang digosok, orang-orang tuh akan ngelihatnya, ih ngapain sih kayak begitu ya, ngapain sih, kan kita udah ada porsinya masing-masing.
Nah, zaman sekarang, di saat sekarang itu perkantoran atau dunia industri itu sudah mulai menetapkan atau menerapkan komunikasi yang mana semuanya itu rata gitu. Jadi kamu tuh boleh ngobrol kok sama direktur langsung. Kamu boleh kok ngobrol sama head-nya langsung. Gak harus saya pengen ngomong sama head-nya saya. Apakah saya harus melewati supervisor dulu, lalu manajer saya, lalu mungkin GM. Jadi izinnya banyak gitu ya. Desk to desk. Nah, kalau sekarang kamu bisa berbicara dengan direktur langsung karena apa? Karena udah ada yang namanya mungkin grup WA, terus mungkin nanti kalau di kantor kamu bisa Zoom seperti ini, kamu bisa memberikan apa namanya pendapat-pendapat kamu gitu ya. Nah, ketika kamu muncul, kamu di-notice ya, kamu di-notice, yang pertama kali dinilai adalah cara kamu berbicara. Profesional atau tidaknya kamu akan dinilai dari cara kamu berbicara. Masalahnya, berbicara itu bukan cuma suara aja nih. Nah, ini yang akan kita bahas abis-abisan hari ini ya. Oke, ada yang pernah dengar nggak sih? Ada istilah namanya glossophobia ya. Istilah ini ya bukan istilah baru ya, bukan istilah yang juga familiar mungkin di antara kalian. Mungkin kalian masih ngerasa asing. Apa sih glossophobia? Ternyata glossophobia itu adalah satu fobia terhadap berbicara di depan orang lain. Nggak harus di depan audiens yang banyak nih. Ya, kadang-kadang kamu kerja kelompok berlima, terus mau mengutarakan pendapat tuh rasanya kok deg-degan atau takut gitu ya. Nah, itu berarti kemungkinannya kamu mengalami yang namanya glossophobia ya. Yuk kita lebih kenal lagi sama si glossophobia ini ya. Glossophobia ya. Glossophobia adalah ketakutan terhadap public speaking ya. Jadi 74% orang ketika disuruh public speaking, mereka itu merasakan ketakutan yang luar biasa. Ya, ketakutan yang luar biasa ini misalkan kata-katanya hilang. Tiba-tiba kayak speechless aja gitu kata-katanya hilang. Kedua, sakit perut. Kok mules ya? Kalau misalkan kalian di kampus gitu ya, ada dosen yang bilang kayak gini, ayo sekarang saya mau tunjuk salah satu nih di antara kalian. Bukan kalian yang ditunjuk, padahal baru ngomong mau nunjuk salah satu aja, itu rasanya kayaknya langsung sakit perut gitu. Nah itu glossophobia tuh ya, harus dikenali dari sekarang. Ada juga yang ketika berdiri, dia goyang-goyang ya, goyang-goyang. Jadi kayak nggak bisa, apa ya, kayak nggak bisa berdiri tegak gitu rasanya. Karena apa? Karena lututnya lemes ya, lutut itu lemes. Dia ngerasa, kok tiba-tiba seluruh badan lemes sih? Ada juga yang suaranya bergetar, kata-katanya nggak hilang, sudah di luar kepala gitu ya, kata-katanya sudah hafal semua, dia sudah role play, sudah ulang berkali-kali materi public speaking-nya, tapi kok pas ngomong suaranya bergetar, ya kayak orang nyanyi, ada vibrannya gitu suaranya. Ya, karena apa? Oh, karena dia mungkin mengalami glossophobia ini. Dan parahnya, glossophobia itu adalah salah satu ketakutan yang paling besar di dunia ini. Jadi lebih takut daripada sama laba-laba katanya ya. Laba-labanya bukan laba-laba yang di apa ya, di tempat di gudang kotor ada laba-laba, sarang laba-laba, bukan. Ini laba-labanya laba-laba yang besar, yang beracun gitu ya. Jadi kalau misalkan nih di depan kalian ya, misalkan kalian disuruh pilih satu pintu dari 3 pintu. Pintu yang pertama saya bilang, oke, ini kayak kita main Squid Game ya. Jadi kalian harus memilih salah satu pintu di depan ini untuk ke tahap selanjutnya. Pintu yang pertama adalah pintu yang ketika kamu buka akan ada 1.000 audiens yang menunggu kamu untuk melakukan public speaking atau berbicara dengan mereka. Pintu kedua, kamu akan terhubung sama satu ruangan yang katanya horor banget, yang katanya banyak setannya. Dan pintu ketiga, itu akan ada
laba-laba yang mungkin saja bisa menggigit kamu. Ada 3 pintu nih. Yang pertama adalah itu adalah sebuah auditorium gitu ya, auditorium yang mana kamu ke sana langsung di panggung, di stage-nya. Yang kedua adalah ruang berhantu ya, dan yang ketiga adalah ruangan dengan laba-laba. Jadi mostly akan pilih yang mana coba? Mereka akan pilih ruangan yang berhantu atau ruangan yang ada laba-laba beracunnya dibandingkan mereka harus melakukan public speaking gitu. Nah, jadi itulah yang namanya glossophobia dan itu bukan sesuatu yang asing ya, bukan sesuatu yang mungkin saya doang yang kayak gini, enggak, tenang aja ya. Jadi 74% orang itu memang mengalami speech anxiety yang mana mereka tuh ketakutan sekali. Nah, ini kita lihat ada satu gambaran nih. Saya mau kasih tahu. Public speaking itu bukan gift ya, bukan bakat, bukan keturunan. Tapi itu adalah skill, soft skill yang harus kalian miliki ketika sudah bekerja, bahkan saat masih sekolah atau kuliah, ya. Kalau dilihat di gambar ini, ya, public speaking. Public speaking itu berarti hubungannya dengan apa? Dengan kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang bisa membawa kamu ke arah kesuksesan. Tapi ketika orang public speaking selalu ribet nih sama hal-hal ini nih. Apa sih yang dilakuin sama tangan kita ketika public speaking itu takut banget tangannya ngapain ya? Biasanya tuh tangannya tuh basah ya. Kalau misalkan kamu megang cue card, bergetar cue card-nya gitu. Terus kalau kamu megang misalkan nih klikernya tuh sampai licin di tangan. Atau kamu genggam terlalu kuat. Apakah harus begini-begini tangannya? Harus kayak baca puisi gitu ya. Suka bingung sama tangan kalau sudah di atas panggung. Ya. Kedua permasalahannya adalah ketika public speaking kadang-kadang kita berbicara terlalu lambat atau terlalu cepat. Ya. Kalau permasalahan saya, ketika saya public speaking, saya akan berbicara terlalu cepat. Karena apa coba? Karena pengen cepat beres. Presentasi nih, ayo Prina presentasi. Misalkan disuruh nih, coba presentasi bulan depan kita mau bikin kegiatan apa aja, kalender event kita apa aja. Terus saya disuruh presentasi dan saya takut. Aduh ada bos besar di situ. Aduh banyak orang dari divisi lain yang mana saya nggak pernah tahu sebelumnya. Nah biasanya saya akan berbicara terlalu cepat, bukan terlalu lambat, bukan terbata-bata, bukan kehilangan kata-kata, tapi ngebut biar cepat beres. Nah, itu permasalahan juga. Jadi ketika berbicara pastikan jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Yang ketiga adalah permasalahan dalam personal development, yaitu mental block. Ini yang terjadi sama saya, ya. Yang saya bilang, dulu saya tuh nggak mau banget yang namanya ketemu orang. Saya nggak mau yang namanya public speaking. Saya nggak mau berdiri di depan orang banyak. Bahkan saya nggak mau mengangkat tangan ketika saya nggak ngerti. Karena apa? Karena saya tuh selalu berpikir, udahlah, lu mah apa sih? Kamu mah apa sih? Ngapain sih nanya-nanya kayak gitu? Nanti dikirain ini loh, dikirain itu loh. Ngapain sih coba-coba public speaking? Nggak akan bisa juga. Palingan gemeteran. Mental block. Jadi kadang-kadang kita terlanjur merendahkan diri kita sendiri. Kita terlanjur membuat diri kita tuh menjadi kecil. Padahal kita bisa lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Nah makanya kalau sekarang tuh saya selalu berpikir, kan kalau orang tuh berdoa gini ya, mudah-mudahan saya sehat selalu, mudah-mudahan umur saya panjang, mudah-mudahan saya bisa. Tapi sekarang saya sudah mengubah itu. Jadi saya udah lagi nggak berbicara tentang mudah-mudahan saya bisa. Tapi saya pasti bisa. Ketika mau public speaking, aduh mudah-mudahan hari ini lancar ya gitu. Udah nggak mau lagi, nggak mau ngomong mudah-mudahan. Karena apa? Karena itu perjalanan saya dari saya awalnya mental block, terus saya mulai percaya diri. Ketika saya mulai percaya diri, yang keluar dari mulut saya selalu mudah-mudahan. Ya, ketika saya ngomong mudah-mudahan artinya ya belum tentu sih.
Artinya percaya dirinya masih kurang. Tapi sekarang semua yang dilakukan harus bisa, pasti bisa, ya. Jadi jangan sampai kalian masih ada mental block ya, apa-apa tuh bilang nggak bisa duluan. Selanjutnya apa? Panik nih. Aduh panik nih gimana ya? Aduh tiba-tiba cue card-nya hilang. Aduh tiba-tiba sepatu favorit saya yang paling bagus itu nggak tahu ada di mana atau basah. Itu bikin kamu panik. Atau baju kamu kancingnya copot. Sepele banget, kamu udah mempersiapkan materi untuk waktu sekitar 2 minggu mungkin ya, 2 minggu lagi nih mau presentasi atau mungkin mau public speaking, mau kasih apa ya, mau kasih semacam sambutan gitu, misalkan 2 minggu kamu persiapin, gara-gara baju kancingnya copot atau baju ketumpahan sesuatu, itu bisa bikin kamu panik dan melupakan semua hal yang kamu persiapkan. Ya, jadi tenang, jangan panik ya. Tarik nafas, buang nafas dalam-dalam. Klise, tapi membantu ketika kita panik. Ya. Lalu selanjutnya kamu ngerasa mungkin public speaking itu adalah sesuatu hal yang bisa memalukan diri kamu. Orang jadi tahu kekurangannya kamu. Orang jadi tahu bodohnya kamu di sebelah mana. Ya. Orang jadi tahu kamu itu nggak capable di mana gitu. Nah, orang-orang tuh kebanyakan takut menghadapi kritik. Padahal kritik itu membangun. Ya. Orang tuh takut banget sama kritik. Enggak nanti dibilangin saya nggak bisa, nanti orang-orang pada nggak suka. Nanti ketika saya suruh tepuk tangan nggak ada yang tepuk tangan. Nanti ketika saya menyapa nggak ada yang membalas, ya itu udah mental block. Terus malu lagi ya, takut dibikin malu sama audiensnya. Oke, nah ada satu penelitian ya dari Albert Mahrabin ya, dia itu adalah salah satu psikolog terkemuka di Universitas California. Nah, dia sebetulnya membuat satu riset tentang komunikasi personal yang ternyata riset ini juga bisa digunakan untuk komunikasi dengan publik, dengan audiens yang lebih banyak. Ternyata kata-kata yang kamu hafalin, mungkin kita bikin slide-nya banyak, menghafal kata-kata. Ternyata kata-kata itu hanya 7% ya, berpengaruh kepada lawan bicara kita. Jadi tulisan saya nih di sini, dari tadi tuh ada tulisan-tulisan atau kata-kata dari saya. Nah itu hanya berpengaruh 7%-nya aja. Karena 38%-nya adalah dari ton suara saya. Kayak misalkan kamu ketemu sama seseorang, ditanya, sudah makan belum? Gitu ya, itu kan ton ya. Ada ton. Kalimatnya tetap sudah makan atau belum. Tapi kalau misalkan kamu ditanya sudah makan belum? Kan rasanya beda kan? Itu adalah ton. Ton itu yang akan dicerna oleh otak kita ya. Encoding, decoding di otak kita ya, diproses. Oh, dia itu kayaknya mau nyuruh saya makan deh. Ya, sudah makan belum gitu. Kayaknya mau ngajakin saya makan atau mau mempersilahkan saya makan. Tapi ketika saya ditanya, sudah makan belum? Itu kayak dia mempertanyakan, kamu udah makan apa belum sih? Kok lemes? Kok lesu? Kok belum makan, nggak dipersiapin dari tadi gitu ya. Nah, artinya dari situ kita bisa tahu bahwa memang kata-katanya tidak berpengaruh besar. Yang lebih berpengaruh adalah ton suaranya. Selain ton suara, ada lagi nih, bahasa tubuh ternyata. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh lebih besar lagi, 55%. Tangannya kamu, kedipan matanya, bola mata yang membesar, lalu raut wajah, senyumannya, gitu ya. Itu sangat berpengaruh, 55%. Jadi orang akan merhatiin kamu dulu, gitu ya, akan cerna kamunya dulu, baru mencerna kata-katanya kamu. Nah, jadi inilah yang harus diingat. Oke, saya akan breakdown satu-satu. Jadi kalau kita rumuskan, ada 3 F tadi ya, visual, vokal, dan verbal.
yang visual tadi terkait dengan postur. Postur itu adalah tubuh. Nanti ada contohnya gambarnya ya. Gestur itu adalah bahasa tubuh. Tadi kan postur posisi tubuh, gestur bahasa tubuh. Lalu ada kontak mata. Ada yang takut banget tuh kontak mata. Jangan lihat mata, nanti dari mata jatuh ke hati ya. Takut jatuh cinta, takut dikirain apa gitu ya. Ada juga facial expression ya. Facial expression saya biasanya kalau ngajar, saya suka nyuruh teman-teman mahasiswa itu bikin reels atau bikin TikTok. Bikin TikTok yang satu lagu bilang no dengan berbagai macam ekspresi ya. Nanti kalian boleh coba bilang no dengan cara yang dengan raut muka yang sedih, no dengan raut muka yang senang gitu ya. No dengan raut muka yang marah. Nah, itu harus dilatih. Jadi kalau kamu public speaking, itu tuh rasanya gini nih. Kayak kamu lagi jadi artis. Lagi memerankan peran. Sekaligus kayak kamu lagi jadi karyawan di depan bos-bosnya kamu. Kalau audiensnya 1000, kamu lagi jadi karyawan 1000 orang itu. Kamu lagi punya bos 1000 orang dan kamu harus bisa mengerti dan memahami orang-orang itu. Caranya dengan apa? Dengan visual dulu ya, dengan facial expression, menebar senyum. Senyumnya harus tulus. Nggak boleh tuh senyumnya senyum-senyum yang, senyumnya apa sih? Kayak nggak tulus deh, judes deh. Coba belajar senyum. Muka saya, ya 99% orang yang ketemu pertama kali bilang saya judes ya. Pasti galak kalau saya lagi ngajar, pasti galak nih ya. Kalau saya mau meeting sama orang, ngelihat foto doang, atau mungkin ngelihat namanya doang, akan mikir, namanya Waode Seprina gitu ya, namanya Waode. Terus mukanya seperti ini, kayaknya orangnya galak banget deh, kayaknya orangnya nggak friendly. Tapi karena sudah belajar facial expression, karena saya udah ngerti facial expression, saya akan tahu nih, pasti audiens saya tuh pengen seseorang yang menyapa mereka dengan senyuman yang tulus, dengan senyuman yang friendly, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah clothing dan aksesoris. Apakah berpengaruh visual kalian? Ini sering salah kaprah dalam public speaking. Dalam public speaking tuh kadang-kadang orang tuh mikirnya gini, harus berpakaian yang formal. Formal itu semudah kalian pikir, kayak pakai kemeja putih, blazernya hitam, terus roknya hitam. Atau kalau misalkan nggak mau pakai blazer, pakai baju putih gitu ya, pakai kemeja putih atau pakai rok hitam atau rok yang gelap. Tapi sorry to say ya, pada saat kamu melakukan public speaking, kamu nggak boleh pakai baju favorit kamu itu. Favorit saya hitam dan putih. Kalau misalkan saya pergi-pergi biasanya tanpa dress code, harus deh pokoknya hitam putih. Karena apa? Karena dengan pakai baju hitam dan putih, orang-orang itu tidak bisa ngejudge kamu. Kira-kira kamu tuh orangnya seperti apa? Ketika pakai baju pink, orang akan mikir gini, pasti orangnya feminim. Ketika pakai baju warnanya misalkan biru atau abu-abu, pasti orangnya agak dingin gitu ya, tidak terlalu suka biru yang gelap ya, biru yang kayak biru dongker gitu ya. Pasti orangnya kaku, kayak kanebo kering ya. Udah ada klaimnya, itu ilmunya namanya semiotik ya, ada semiotik warna. Karena orang tuh ngejudge, walaupun orang nggak belajar semiotik warna, orang akan ngejudge pakaian kalian. Tapi ketika public speaking, tolong kalian pakailah sesuatu yang berwarna. Berwarna itu bukan berarti dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh berwarna semua, tapi ada salah satu faktor penarik perhatian. Ya, misalkan nih, bajunya putih, boleh dia pakai kalung kalau perempuan, pakai kalung yang berwarna gitu ya. Kalau misalkan memang sukanya warna hitam, boleh deh pakai misalkan yang perempuan nih, pakai bros, atau misalkan pakai belt, atau mungkin roknya aja yang berwarna. Jadi, ada salah satu faktor dari tubuh kalian yang bisa menarik perhatian audiens juga. Aksesoris juga nih. Kita ngomongin dalam ranah formal dulu ya, profesional. Aksesoris untuk laki-laki maksimal 3. 3 itu berarti apa? Kalau misalkan laki-laki ini udah pakai jam tangan, itu dihitung aksesoris. Pakai cincin, misalkan sudah menikah atau bertunangan, itu aksesoris. Lalu kacamata, itu aksesoris, udah maksimal 3. Ya,
Kalau perempuan lebih banyak, boleh 5 sampai 7. Pakai anting, pakai gelang, pakai belt gitu ya masih boleh. Nah, ketika kamu profesional, ketika kamu berbicara di depan umum dan berbicaranya untuk audiens yang formal, kamu harus baku mengikuti itu ya. Mengikuti kaidah-kaidah penampilan profesional, grooming-nya udah seperti itu. Tapi kalau misalkan acaranya santai, kamu hanya ingin memberikan sambutan, terus ingin tampil pada acara-acara internal, acara keluarga, bebas sih, boleh. Mau pakai aksesoris lebih banyak nggak apa-apa ya. Oke, tadi vokal, tadi kita udah bahas sedikit ya, yang 30% ini. Ada tone-nya, ada kejelasan suara, ya, ada pitch-nya, ada juga volume suara. Ya, volume suara itu biasanya nih saya nggak pakai alat bantu ya, nggak pakai alat bantu audio kan sekarang. Nah, jadi saya mengencangkan suara saya. Tapi ketika saya pakai alat bantu, misalkan kamu nanti public speaking ada mic-nya. Nah, kamu juga harus tahu ketika miking nih ya, kira-kira harus mana sih supaya suaranya kamu tuh terdengar jelas. Kalau penyanyi kan suka dijauhin, dideketin ya. Nah, harus belajar itu juga seorang speaker ya. Harus belajar bagaimana cara menggunakan mic, bahkan cara pegangnya ya, cara pegangnya. Karena untuk orang yang nervous ketika kamu pegang mic ya, mic-nya warna hitam akan kelihatan loh kamu nervous, terus ada keringet-keringet, kok rada-rada lembab-lembab basah gitu ya. Nah, itu kelihatan juga. Nah, verbalnya yang cuma 7% nih, yang kamu hafalin, kamu siapin, kamu riset mungkin, itu hanya 7%. Jadi kamu harus bisa memilih kata-kata yang kira-kira menurut saya nih sesuai dengan audiensnya. Jangan pilih kata-kata yang menurut kamu keren doang. Oh, ini keren banget nih, pakai bahasanya tuh full bahasa asing, terus pakai bahasa yang disingkat-singkat. Bukannya nggak boleh, boleh-boleh saja, tapi tolong lihat lagi audiensnya kamu siapa. Kalau audiensnya kira-kira memang orang-orang yang suka seperti itu, nggak apa-apa. Tapi kalau audiensnya kira-kira orang-orang yang masih belajar juga, orang-orang yang mungkin nggak mengerti, misalnya kamu seorang marketing, kamu pakai bahasa marketing yang tinggi, oh disingkat-singkat, bahasa asing, sebaiknya enggak ya. Nah, sekarang kita mulai nih. Bagaimana sih caranya biar kita bisa menjadi public speaker yang baik? Nah, dari yang tadi nih, yang udah saya sampaikan, kita bisa tahu dong kalau verbalnya cuma 7%. Artinya hari ini saya akan ngejelasin bagaimana caranya supaya non-verbalnya ya, non-verbalnya kamu tuh terlihat kamu sudah siap untuk melakukan public speaking. Oke, tadi postur. Ini nampak mudah ya, tapi sesungguhnya ini sulit banget ya. Postur ketika kamu public speaking. Ketika kamu berdiri, seringkali posisi kamu akan seperti ini. Bahkan lebih bungkuk. Atau ketika kamu mencoba profesional, yang ada kamu terlalu membusungkan dada gitu ya. Ada lagi yang saya bilang, nih yang parah nih. Ketika postur kamu seperti ini, kamu akan goyang-goyang. Di panggung yang besar, audiensnya banyak, terus kamu goyang-goyang gitu ya. Ganggu banget ya, goyang-goyang. Ini ganggu banget. Ini kayak misalkan kalau yang muslim, misalkan sholat berjamaah nih, suka ada pasti nih di di depannya kamu mungkin ya, ada orang yang berdirinya itu nggak bisa tegak gitu ya, goyang-goyang. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena cara berdirinya yang salah. Nah, ini cara berdirinya. Biar kamu cara berdirinya buat yang laki-laki manly banget, buat yang perempuan jadi elegan. Jangan kebalik ya. Laki-laki ketika dia melakukan public speaking, ketika dia di depan audiens, dia harus berdiri dengan kaki dibuka, dilebarkan selebar dengan bahu. Kalau perempuan gimana? Nggak boleh. Perempuan itu kayak sudah kodratnya ya, tidak boleh terlalu banyak mengambil tempat gitu, tidak boleh terlalu banyak menguasai satu tempat di depan umum. Nah, jadi kalau perempuan gampangnya nih jam 11. Jadi ceritanya kalau kamu lihat jam yang bulat itu, posisi kamu adalah seperti jam 11. Satu kaki di depan ya, di angka 12, satu kaki di angka
sebelahnya gitu ya. Atau sebaliknya, nggak nyaman atau berhubungan sama posisi terbaik wajah gitu. Kalau perempuan kan ada, aduh kalau di foto pengennya kelihatan di kiri atau di kanan gitu. Nah itu juga berkaitan dengan itu. Nah boleh jadi jam 1. Jadi di antara dua ini, perempuan tidak boleh melebarkan kaki seperti laki-laki ketika di depan umum ya, dalam konteks profesional nggak boleh. Oke, laki-laki juga ya sebaliknya. Laki-laki pengen berdirinya seperti ini, nggak boleh juga. Ini aturan baku. Oke, terus tadi kita udah ngomongin tentang penampilan juga nih, ya penampilan. Penampilan kelihatan dong kira-kira yang nampak siap adalah orang-orang yang seperti ini, ya. Pada saat acara-acara formal, ya kalau laki-laki biasanya selalu pakai yang gelap warnanya, tapi bisa bermain di dasi. Jadi dasi itu berwarna, ya. Oke, idealnya seperti inilah, idealnya untuk yang profesional. Nah, tapi kalau misalkan nih, ya kalau misalkan yang laki-laki mau berpenampilan seperti ini boleh nggak sih? Atau seperti ini boleh nggak sih? Boleh, tapi bukan untuk bekerja ya. Bukan untuk kondisi kita profesional ya. Dalam kondisi profesional ini, kamu akan dianggap apa? Ya, kamu akan dianggap tidak sopan, tidak menghormati. Ya, seperti ini juga pakai kacamata apalagi. Kamu seperti menyembunyikan sesuatu, tapi apa sih yang disembunyiin? Terus tangan. Ini sering banget tangan tuh di depan seperti ini. Menunjukkan apa? Kamu insecure, menutup diri. Kamu seperti kelihatan banget kamu malu, kamu takut tuh kelihatan. Nah, ada lagi nih, ini tuh nonverbal ya. Ada orang, ini lah perempuan nih biasanya kalau kayak gini. Perempuan yang suka kayak gini. Memegang dagu. Kan kalau cewek-cewek kalau di foto kan selalu ya. Biasanya megang-megang area muka gitu ya. Nah, kalau lagi public speaking nggak boleh. Pegang-pegang area muka tuh nggak boleh sama sekali. Karena apa? Karena ketika kamu begini, itu seakan-akan kamu lagi berbohong. Ya, mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Entah itu nggak berbohong, entah itu menutupi, bisa juga. Yang pasti tidak sebenarnya. Lalu kaki disilangkan seperti ini. Juga nggak boleh. Ya, karena apa? Karena ini menunjukkan bahwa kamu lagi nggak mood untuk ngobrol. Jadi kalau misalkan nih, ada orang datang di depan kamu, dan kamu nggak suka sama orang itu, inilah posturnya. Kamu silangkan kaki, lalu tangan di dada. Artinya apa? Saya tidak ingin berbicara dengan Anda, gitu. Nah, tapi kalau misalkan kamu tangannya ada di depan, jadi di area kotak nanti ada gambarnya untuk areanya. Nah, itu menunjukkan bahwa kamu siap untuk berkomunikasi, kamu siap untuk sharing hari ini, kamu siap untuk ketemu dengan audiens kamu hari ini, ya. Jadi ini ada beberapa, nanti saya akan bagikan juga deh slide-nya ya, biar kalian bisa belajar juga yang non-verbalnya. Ini ada lagi yang telak pinggang, apa ya bahasanya ya, telak pinggang tuh. Jadi menaruh tangan tuh di pinggang, ya, artinya apa? Defensif, ya. Kayak ngajakin berantem. Ya makanya kalau anak kecil tuh kalau lagi ditanya galaknya mana, telak pinggang gitu. Gitu ya. Artinya apa? Mereka itu seakan-akan tidak terbuka untuk berkomunikasi dengan lawan bicaranya, ya. Oke. Jadi untuk nonverbal itu ada banyak banget ya yang harus kita pelajari. Makanya saya bilang kadang-kadang kalau public speaking itu harus punya dua kemampuan. Kemampuan pertama adalah acting, kemampuan kedua adalah kemampuan akan materinya. Ini dia yang tadi saya bicarakan. Untuk tangan yang bingung ketika public speaking itu tangan harus di mana? Tangan itu hanya dari dada sampai pinggul. Tidak boleh tangan kamu keluar dari area kotak. Ya, misalkan kamu mau ngomong besar sekali gitu ya. Besarnya itu sampai ke kepalanya kamu, nggak boleh. Atau tangan ini kadang-kadang suka menutupi muka dan wajah. Misalkan kamu suka kayak gini, banyak kok style-style pembicara yang kayak gini-gini itu banyak, ya. Atau yang rambutnya panjang tuh biasanya, misalkan ya rambutnya panjang. Yang rambutnya panjang saya suka lihat beberapa. Jadi dia suka kayak gini rambut, ya, giniin rambut. Yang cowok juga kadang-kadang yang cowok suka gini-giniin rambut.
ya, kayak rambut itu cepak atau apa potongannya mungkin ya, itu udah nggak boleh ketika kamu udah di depan panggung itu, kamu udah di stage, udah nggak boleh lagi tuh main-mainin rambut ya. Bener-bener jaga dari dada sampai pinggul saja. Kalau mau ngomong besar, besar sekali. Udah cukup di dada aja, besar sekali. Nggak perlu besarnya sampai segini, gitu ya. Atau mau ngomong kecil, kecil banget. Tapi nutupin muka, kecil banget. Kalau misalkan apa namanya kelihatan sayangnya di sini. Jadi kamu ngomong kecilnya di dada kamu sini. Kecil, ya, besar. Nah, itu dilatih sih. Jadi di sini itu ada yang sebelah kanannya ya, ada 2 gambar. Nah, ketika melewati garis biru ini atau kotak biru ini berarti dia tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang profesional ya. Oke, masih di tangan. Sekarang eye contact nih. Nah, ini dia nih mata yang paling susah. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa mata ini susah banget, kamu untuk memandang orang tuh rasanya deg-degan, untuk melihat mata seseorang tuh rasanya nggak sanggup, tenang aja, kamu boleh ngeliat di sini ya, di antara 2 mata. Dan ketika kamu berbicara dengan orang, kamu hanya boleh melihat dia dari kening, dari jidat ya, sampai hidung. Kamu nggak boleh ngeliatin lawan bicara kamu di bawah hidung, dari bibir, dagu, leher, itu nggak boleh. Karena dianggap nggak sopan. Karena bisa diartikan pandangan kamu tuh pandangan yang berbeda. Kalau misalkan tidak percaya, cobain aja nanti dengan lawan bicara kamu nanti. Kamu ngobrol, tapi kamu liatin bibirnya, atau kamu liatin dagunya, atau liatin lehernya. Itu akan disalahartikan. Jadi ketika kita berbicara dan kamu nggak sanggup melihat mata, jadi boleh melihat hidung ya, atau kening. Oke. Dan ketika kamu melihat seseorang, maksimal 3 detik. Jangan melihat lawan bicara kamu lebih dari 3 detik. Makanya kalau dalam public speaking tuh biasanya si pembicaranya suka ngomong kayak gini, apa kabar ibu? Baik ibu. Kedip dulu dia. Bapak. Nggak yang satu orang diliatin aja kayak gitu. Ya karena ada si aturan 3 detik ini ya. Oke. Untuk mata kira-kira seperti itulah ya. Nah tadi ini how to present like a pro yang tadi ya. Dress smart ya, terus get good design, misalkan kamu punya alat bantunya misalkan ini ya PPT, atau mungkin kamu punya alat bantu lainnya ya, misalkan alat bantu lain itu adalah gambar, kamu membawa foto, apapun lah. Kalau public speaking itu biasanya kita bisa membawa apapun. Kamu mau menjelaskan cara menyikat gigi yang baik, alat bantunya berarti ada sikat gigi, ada apa namanya gigi-gigian gitu ya. Kamu mau tentang cara menggambar, kamu punya spidol, dan perhatikan, usahakan kamu membawa alat-alat yang proper, yang enak dilihat sama audiensnya kamu. Nah ini yang paling penting ya, be yourself. Dari tell the truth, harus ngomong yang sebenarnya, berlatih, dan be yourself. Semua orang tuh punya gaya sendiri-sendiri. Tapi untuk menemukan gaya kamu memang tidak mudah. Caranya adalah kamu coba. Cari kesempatan ya, praktis, cari kesempatan. Pokoknya mana yang paling nyaman ketika kamu melakukan public speaking. Berarti itu adalah gaya kamu. Gayanya bercanda-bercanda, gayanya memang cengengesan, ya udah emang gayanya kamu mungkin. Gayanya kamu mungkin memang seperti itu, lebih menghibur. Tapi kalau gayanya kamu ternyata kaku banget ya, bener-bener yang aduh straight to the point, terus bener-bener yang tidak bisa bercanda atau ice breaking sama audiens, mungkin kamu cocoknya protokoler gitu ya, cocoknya protokoler. Nah tapi menjadi diri sendiri itu yang pilihan yang paling bagus. Even kamu punya apa namanya punya salah satu sosok yang kamu anggap dia adalah seorang speaker yang paling hebat dan saya ingin menjadi seperti dia. Kamu nggak bisa plek menjadi seperti dia. Kamu boleh amati, tiru, modifikasi gayanya. Oke, saya seperti misalkan Panji, saya suka Panji karena dia tuh kayak selalu bisa bikin jantung tuh berdebar-debar kalau lagi ngomongin nasionalisme ya. Kalau politikus ngomongin nasionalisme kok perasaan saya datar aja gitu, darah saya nggak mendidih. Tapi kalau Panji somehow tuh kayak wah bener juga gitu. Nah, saya suka Panji. Tapi kalau saya mengikuti step by step seperti Panji, benar-benar amati, tiru, plek-ketiplek, ATP, nggak akan bisa. Dan nggak akan masuk, orang juga nggak akan dapet feel-nya.
Nah, jadi yang saya lakukan adalah amati, tiru, modifikasi. Gimana caranya saya tetap menjadi diri saya, tapi saya juga bisa pengen kayak Panji, gitu ya. Oke, di vokal tadi kita udah bahas juga ya, volume, pitch, dan lain-lain ya. Jadi kalau untuk tahu kira-kira suaranya kamu itu seperti apa, kamu boleh ngerekam suaranya kamu. Kalau untuk orang-orang yang suka nyanyi, yang udah pernah ikut padus, ini nggak ada masalah sama sekali. Pengalaman saya, anak-anak dengan ekskul padus itu ketika public speaking semuanya luar biasa. Suaranya bulat. Mereka tahu kapan harus melakukan penekanan, empasis pada suaranya. Ini loh, ini tuh udah pas ya. Tapi kalau yang masih malu-malu, ini loh, jadi kayak aduh gimana ya, nanggung gitu. Jadi kamu bisa rekam, lalu kamu bisa melakukan vocal exercise. Vocal exercise itu biasanya A, I, U, E, O. Tapi kalau misalkan mau gampang, kamu boleh nyanyi pada hari Minggu ya. Kalau saya tuh biasanya di kelas ngajakin nyanyi pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Jadi A, I, U, E, O-nya beneran. A, I, U, E, O. Jangan pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Kayak malu-malu gitu. Monyongnya malu, A-nya malu ya. Nah, jadi kamu bisa vocal exercise, bisa A, I, U, E, O-nya itu dari lagu pada hari Minggu. Apa ya lagunya ya? Naik Delman ya, judulnya Naik Delman kalau nggak salah. Oke, practice makes perfect. Latih terus, latih nyanyinya juga ya. Siapa tahu latihan public speaking, pas nyanyi jadi bagus. Nah, ini saya singkat-singkat aja sekarang ya. Ada beberapa hal yang harus kalian siapkan untuk public speaking. Pertama, riset. Riset ini riset semuanya, riset tempatnya, riset audiensnya, ya, riset materinya. Apakah sudah ada materi baru, udah ada informasi terbaru? Jangan sampai kamu nyampein hal-hal yang udah basi gitu ya. Terus siapkan bahannya. Bahannya apa maksudnya nih? Ya udah kamu bikin nih kira-kira naskahnya seperti apa. Lalu praktis, kamu role play, kamu bisa rekam, kamu bisa berbicara di depan cermin. Lalu grooming, kamu persiapkan diri kamu, jangan sampai ketika kamu maju ke depan, kamu nggak grooming gitu. Kamu ngerasa nggak percaya diri. Dan role play. Nah, kalau untuk saya, ini beda-beda. Ini saya nggak bisa samain buat kalian semua. Mungkin untuk Novita nih, ada Novita Arbi di sini. Novita Arbi, asalkan dia udah grooming, asalkan dia udah cantik nih, udah siap, udah mandi, udah bersih, bajunya bagus, dikasih materi apa aja bisa, ya. Grooming nomor 1, ya. Dikasih materi A, B, C, topik A, B, C, udahlah bisa mengikuti. Ada juga orang yang nomor pertamanya adalah praktis, latihan, pokoknya latihan aja. Duh, penampilan sih nggak penting buat saya, yang penting itu adalah lancar di depan panggung. Ada juga orang yang paling penting adalah research. Dia riset dulu, panggungnya tingginya berapa meter ya? Audiensnya berapa ya? Yang datang siapa aja ya? Buat dia yang penting adalah kepo dulu nih, kira-kira gimana sih acaranya? Moderatornya siapa sih? Orang-orangnya siapa aja sih? Jadi ini beda-beda. Masing-masing dari kalian boleh susun mana yang paling prioritas ya. Jadi nggak harus ikutin step by step di sini. Nah, cara gampang untuk opening public speaking dari saya yang pertama adalah pacing. Artinya kamu menyelaraskan diri kamu dengan audiensnya kamu. Kalau saya sih biasanya ya udah senyum dulu aja, senyum ke semua ruangan, senyumin sambil ngebaca mimik mereka. Mimik bosan, mimik bete, mimik kesel, mimik lagi sedih, mimik terpaksa gitu ya. Sambil pacing, ya kamu senyumin semua. Kamu merilekskan diri kamu di atas panggung, di stage. Kamu menyatu gitu ya. Kamu ngerasa menyatu dengan, oh AC-nya temperaturnya tuh segini ya. Terus lighting-nya di sana, berarti saya jangan madep sana karena mata saya silau. Nanti kalau saya mengernyutkan dahi jadi nggak cantik gitu ya. Pacing dulu. Kedua greeting, sapa-sapa siapa aja yang harus dihormati dan dicintai biasanya. Oh, itu yang dihormati, itu yang dicintai. Ini yang sangat terpelajar ya. Lalu memberikan apresiasi kepada audiens, jangan lupa. Lalu jangan lupa juga perkenalkan diri kamu, ya. Perkenalkan kredibilitas diri kamu pelan-pelan dengan lembut,
Dengan lembut itu bukan kata-katanya, bukan cara ngomong yang lembut, bukan dengan cara jadi saya Prina gitu ya. Jadi karena saya pengen lembut kan gitu ya. Bukan, tapi kamu jangan bilang, "Oke, saya lulusan terbaik dari Harvard University. Saya salah satu orang yang menjadi perwakilan di Indonesia." Itu artinya kamu nggak mengenalkan diri kamu ya atau kredibilitas diri kamu dengan lembut gitu ya, softly. Orang-orang jadi ilfeel. Apa sih? Sombong banget. Tapi pelan-pelan aja ya. Perkenalannya pelan-pelan aja. Ya, jadi kebetulan biasanya gitu ya, merendah untuk meroket lah istilahnya. Oke, yang keempat adalah kelima ya. Kelima adalah membuat atmosfer ya. Jadi kamu menciptakan hari ini kamu pengen ngajak audiens apa? Ngajak mereka bersemangat kah? Ngajak mereka sedih-sedihan? Ngajak mereka itu untuk berapi-api gitu ya. Nah, kamu harus membangun atmosfernya. Tapi kalau misalkan kamu tipikal yang lucu-lucu orangnya, boleh deh saya mulai pakai pantun dulu nih, gitu ya. Ketika kamu berpantun, kamu ngomongin teka-teki, oke saya punya tebak-tebakan, boleh aja kamu membuka public speaking itu dengan tebak-tebakan. Saya punya tebak-tebakan nih, siapa yang bisa? Tebak-tebakannya lucu. Nah nanti kamu akan bikin atmosfer audiens yang mana mereka akan semuanya tuh ngerasa, ih kayaknya nih speakernya lucu deh, mau terlibat gitu ya, suka gitu ya. Atau kamu nggak suka ngelucu, ya udah jangan. Kamu pengen krik-krik banget, silakan boleh aja. Biar semua tuh formal, semua ada di bawah kendalinya kamu. Karena kalau formal biasanya kamu bisa nge-handle semuanya. Tapi kalau misalkan kamu ngelucu di awal, kamu akan susah nge-handle. Karena apa? Karena di tengah-tengah kamu public speaking akan ada banyak orang yang celetak-celetuk ke kamu, ya. Dan yang keenam adalah jangan lupa menunjukkan konteksnya apa, kamu berbicara dalam konteks apa, dan keuntungannya untuk audiensnya apa. Oke, saya balikin dulu aja nih ke moderator ya. Silakan nih El, kalau misalkan ada yang teman-teman di sini mau tanya, gimana caranya? Apakah langsung raise hand atau tulis di kolom teksnya di situ? Baik, keren banget Ibu Prina. Terima kasih banyak ya Ibu untuk materinya. Jujur ini masih sangat-sangat relevan sih untuk kita semua ya. Karena kan seperti yang Ibu Prina bilang tadi, kalau misalnya public speaking ini adalah skill. Yang dimana skill ini pasti bisa kita asah, bisa kita tingkatkan gitu. Bukan sesuatu, bukan bakat, bukan gift gitu ya Bu ya. Jadi siapa saja yang memang mau belajar pasti bisa ningkatin skill public speaking-nya gitu. Karena kalau Elisa pribadi ya Bu, kadang tuh awal-awal belajar public speaking kacamatanya dilepas supaya nggak melihat langsung audiens, supaya bisa lebih percaya diri. Jadi gitu Bu caranya, dan alhamdulillah sekarang mungkin juga dengan ikut webinar ini Elisa juga jadi tahu nih gimana caranya ningkatin percaya diri versi Elisa untuk public speaking ke depannya. Nah mungkin teman-teman di sini juga punya caranya masing-masing, punya metodenya masing-masing, seperti yang Bu Prina bilang tadi, step by step-nya itu nggak mesti semua orang sama ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih bingung juga, boleh banget untuk langsung bertanya, bisa gunakan fitur raise hand, atau tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nah, ini udah banyak banget nih, udah ada 3 orang yang mau bertanya. Terima kasih antusiasnya. Mungkin bisa kita mulai dari Kak Azah ya. Terima kasih banyak Kak Azah, silakan menyalakan mikrofonnya. Oke, terima kasih Kak Elisa. Halo Kak. Ya Kak. Halo. Halo Kak, aku Azza Mutia Aulia dari Bogor. Saat ini aku masih menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta. Aku mau bertanya nih Kak, gimana sih Kak cara menyiasatinya kalau misalnya kita lagi menjadi speaker, terus kita mengajak audiens kita untuk berinteraksi tapi nggak ada respon gitu. Apalagi kan sekarang di di era yang online ini, serba online ini kan kebanyakan audiens ini memilih untuk off cam atau sambil mengikuti Zoom sambil mengikuti kegiatan yang lain gitu. Jadi fokusnya kurang kepada speakernya gitu ya. Nah, saat kita mengajak untuk berinteraksi kadang juga nggak ada respon gitu kan. Nah, itu gimana cara menyiasatinya untuk melanjutkannya gitu Kak. Biar tetap ada komunikasi dua arah gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, siap. Apakah langsung dijawab
atau menunggu pertanyaan lain? Boleh Ibu kalau misalnya langsung dijawab, silakan. Oke, Aza, saya izin menjawab ya. Nah, ini sering banget nih ya. Memang kalau sekarang tuh permasalahannya adalah orang tuh pengen belajar, tapi nggak pengen kelihatan mukanya ya, sehingga si apa namanya pematerinya atau si speakernya bingung. Nih ngedengerin apa enggak sih? Sebenarnya ada apa enggak sih orangnya? Nah, ketika kamu tanya, oke ada yang mau bertanya apa enggak? Kayak saya tadi. Terus hening tuh tiba-tiba kan. Hening, dan kamu bingung kan, "Aduh udah kayak gini nih harus gimana lagi nih, udah hening begini." Nah, Aza boleh langsung lempar ke panitia aja ya, boleh lempar ke panitia. Jadi kamu boleh sebut salah satu, nama panitia atau nama orang yang kamu kenal di situ, ya. Kamu misalkan tadi saya ke Elisa, mungkin Elisa, mau apa ya, menambahkan atau Elisa mungkin mau membagi pengalamannya kalau misalkan kita tanya ke mereka, "Ada yang mau bertanya nggak?" Mostly harapan speaker ketika, menerangkan, harapannya orang-orang tuh ngerti semua dong. Jadi kalau nggak ada yang bertanya artinya kamu sudah jelas gitu. Walaupun sebagian mereka ingin bertanya tapi malu. Jadi kamu boleh ini, bilang ke audiens, "Yuk ada yang mau sharing nggak pengalaman public speaking-nya gimana?" Jadi kamu, menceritakan kembali ceritanya kamu. Tadi yang pertama, kamu boleh lempar ke panitia ya, lempar ke panitia atau orang yang kamu kenal di sana. Yang kedua adalah kamu ajak mereka ngobrol. Jangan suruh mereka tanya lagi, karena mereka mungkin emang nggak mau tanya atau belum siap bertanya. "Yuk sharing yuk." Nih sambil kalian, sharing, saya juga nih ya, saya mau cerita dulu saya tuh pernah kayak gini 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 loh. Nah, dalam komunikasi itu ada teorinya, namanya teori keterbukaan sosial. Ketika kamu membuka diri kamu, biasanya nih lawan bicaranya kamu juga akan membuka, ya akan bilang juga, "Ih sama Bu, saya juga mau kasih, apa namanya, pendapat. Dulu saya juga pernah loh kayak gitu." Jadi jangan paksa mereka bertanya, tapi kamu boleh ajak mereka bercerita atau berpendapat. Oke gitu Azza, semoga menjawab pertanyaannya ya. Oke, terima kasih, Kak. Iya. Oke, terima kasih Kak Aza untuk pertanyaannya. Mungkin selanjutnya kita bisa lanjut ke pertanyaan dari Kak Agung nih yang udah on cam juga. Silakan Kak Agung. Halo, assalamualaikum Kak Ode. Apakah bisa mendengar Kak? Jelas. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator. Baik, perkenalkan Kak, saya Agung dari Provinsi Bengkulu nih Kak. Wow. Dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Kak. Izin bertanya ya Kak ya. Hal yang pertama yang perlu kita persiapkan untuk public speaking itu selain daripada eh, mungkin look ya Kak ya. Looking itu kan paling penting ya, karena itu first impression orang melihat kita. Apa sih yang perlu dipersiapkan selain daripada good lookingnya kita, habis itu penguasaan materi kita, hal-hal yang bisa kita persiapkan untuk menjauhi rasa grogi, nervous, karena kita belum tahu audiens kita, belum tahu tempat kita gitu Kak. Kita ibaratnya itu diundang orang atau ngisi acara yang benar-benar kita belum tahu nih apa namanya lokasi dan part-part yang akan kita bawa gitu Kak. Mohon bimbingannya Kak. Dan juga terkait dengan kita interview nih Kak. Ini tips banget Kak, karena Agung sering sekali ikut mencoba ikut internship program gitu kan, selain daripada screening CV kan. Kalau kita udah lulus screening CV kan kita akan lanjut interview kan Kak. Nah, apa sih yang bisa kita ngebuat meyakinkan daripada para expert ataupun HRD agar mereka itu melirik kita Kak. Apalagi kalau zaman sekarang itu kan Zoom meeting ya Kak ya. Kalau kita tetap muka kan kita enak face to face, kita mandangin matanya. Tapi kalau kadangan Agung ini di laptop, kalau mandangin laptop itu kan mandangin kamera di laptop, kadang kan nggak enak juga kita mandangin lubang yang ada di laptop ini. Sedangkan kayaknya kita nggak apa ya, kayak juling gitu kan mereka. Padahal kita nggak baca teks, kita ingin fokus natap mata dan lain hal gitu Kak. Mohon bimbingannya Kak. Terima kasih. Oke. Oke, Agung, saya langsung jawab ya yang pertama dulu nih. Yang pertama tadi sebetulnya gimana sih cara mengurangi apa nervous, persiapan apa aja gitu ya Gung ya yang harus disiapin. Sebenarnya tadi saya udah kasih beberapa ya. Cuman Gung gini, dan teman-teman yang lain, sekarang itu udah zamannya era digital internet lah ya. Intinya kita nggak boleh punya alasan kita nggak tahu tempatnya di mana, orangnya siapa. Ya,
Jadi Agung harus belajar ya sama teman-teman Agung yang jago banget keponya. Biasanya perempuan lebih jago kepo daripada laki-laki ya. Ya, Gung ya. Nah, kamu harus belajar kepo, Gung ya. Belajar kepo, kira-kira audiensnya kamu siapa gitu. Kamu nggak perlu tahu audiensnya nama-namanya siapa aja, tapi demografinya aja, Gung. Kira-kira umur mereka berapa? Oh, umurnya misalkan sekitar 23 tahun. Orang-orang 23 tahun tuh biasanya ngefollow apa sih? Obrolannya apa sih? Kamu harus bisa masuk gitu, bercandaannya kamu atau ice breaking-nya kamu harus bisa masuk ke mereka. Ya, jadi kamu harus tahu, oh mereka kebanyakan 23 tahun misalkan usianya. Terus mereka orang mana? Orang luar kota kah atau orang dari kota saya? Ya, kalau orang dari kota saya, oh berarti saya bisa ngobrolin hal-hal yang dekat gitu, proximity, ada kedekatan emosional lah gitu ya. Terus selain itu kamu juga bisa kepoin ya tempatnya dong, tempatnya misalkan kita ketemu di sini, kamu belum pernah datang ke sana, ada baiknya Agung datang H-1 atau H-2 atau mungkin sebelum lah pokoknya jauh-jauh hari sebelum acaranya Agung gitu ya, datang ke sana melihat kira-kira kamu akan berdiri di situ. Kamu bayangin nanti sampai di rumah tuh dibayangin nanti akan berdiri di situ. Terus audiensnya itu akan ada misalkan 500 orang. Yang di depan itu kira-kira ada tamu-tamu kehormatan siapa saja. Nah, jadi nanti untuk mengurangi nervous ini yang sering saya lakukan juga ya, Gung ya. Jadi saya tuh biasanya kayak gitu, saya ngebayangin aja, ngebayangin saya berdiri, terus di depan saya tuh misalkan sudah ada, oh bapak ini, bapak itu, ibu ini, ibu itu, yang kira-kira akan bikin kaki saya gemeter lah gitu ya. Nah, jadi kamu harus kepo banget sih sama audiens dan sama tempat walaupun kamu belum pernah tahu itu di mana. Nah, yang kedua nih pertanyaan Agung yang kedua. Sebenarnya ini adalah bukan public speaking ya, tapi interview. Interview itu berarti sifatnya sebetulnya bukan audiens yang banyak, harusnya cuman bertiga gitu ya. Nah, tapi ini tips aja nih. Interview buat teman-teman yang lain juga yang mungkin lagi mau magang, on the job training, interview terus pakai Zoom, yang lebih sedih lagi beberapa yang interview dia juga nggak open cam lagi kan. Jadi kayak Agung tadi rasanya ngomongnya sama lobang katanya, lobang kecil, lobang kamera ya. Sedih banget. Nah, kalau itu yang perlu dilakukan adalah namanya nih Gung, ilmunya itu bukan public speaking. Karena kamu nggak perlu malu-malu, kamu pasti bisa ngomong, kamu bisa pakai aplikasi untuk apa namanya nyontek kata-katanya kalau dia nanya CV kamu, nanya tentang pelajaran atau apapun, kamu bisa pakai aplikasi kan ya, kayak apa namanya aplikasi teleprompter gitu. Nah, yang perlu kamu siapin adalah etiket dalam ranah profesional. Jadi ada namanya etiket, bukan etika. Kalau etika tuh kan serius banget kesannya. Ini etiket, cuma cara-caranya aja. Kalau misalkan kamu ngelihat semua orang pada apa namanya tutup kamera, apakah kamu harus ikut tutup kamera? Nggak boleh. Etiketnya ketika kamu berbicara, kamu harus memperlihatkan muka kamu. Kamu harus memperlihatkan tubuh kamu. Jadi nggak boleh segini. Ya, kamu harus kayak pas foto minimal ya. Kamu tunjukkan bahwa kamu mengerti etiket profesional ya. Pemilihan katanya Agung. Agung punya aksen ya. Bukan berarti aksen nggak bagus ya. Aksen itu banyak kok youtuber keren yang akhirnya aksennya justru mendukung dia jadi apa namanya orang-orang yang dikenal sama masyarakat ya. Tapi sebisa mungkin gunakan aksen boleh, tapi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kamu jangan sampai kepancing diajakin ngomong bercandaan gitu ya. Kepancing gitu. Jadi ikut bercanda, diajakin ngomong misalkan. Ini sering terjadi nih, Gong. Teman-teman saya yang di HRD ya, suka mancing sama topik-topik game. Zaman sekarang emang zamannya game, tapi sesungguhnya nggak ada kantor yang pengen punya karyawan gila game atau suka banget main game. Nah, mereka tuh kan bikin kamu asik. Ya, biasanya ada 2 orang, kayak kalau di film-film Netflix tuh biasanya ada yang polisi baik dan polisi buruk, biasanya polisi baik dan polisi jahat. Nah, biasanya nanti ada 2 peran itu. Ada 1 orang yang iya-iya aja baik-baikin kamu dan 1 orang yang nampak judes gitulah mukanya ya. Nah, yang baik-baikin kamu biasanya kamu akan kebawa. Gung, kayak seru banget nih CV kamu. Ngobrol-ngobrol dulu nih, Gung. Kamu pernah main game apa? Valorant. Kemarin saya baru dengar ada game namanya Valorant gitu. Kamu pernah main game Valorant nggak, Gung?
terus kamu kepancing. Wah pernah banget Kak, seru saya suka. Ah, udah, bye-bye deh Agung. Jadi etiket profesionalnya harus dijaga karena mereka juga punya teknik untuk mengetahui kamu walaupun tidak bertemu langsung. Jangan sampai kamu kena sama umpan mereka ya. Gitu Agung, semoga menjawab kedua pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Agung untuk pertanyaannya. Oke, kita bisa lanjut nih. Ada lagi dari Kak Deborah yang juga sudah menyalakan kamera. Boleh dinyalakan mikrofonnya Kak untuk bertanya. Terima kasih Kak Elisa. Apa suara saya terdengar? Terdengar Dengar. jelas. Silakan Deborah. Baik Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Deborah dari Provinsi Kalimantan Timur. Saya fresh graduate dan yang saya ingin tanyakan, berdasarkan pengalaman pribadi saya menyadari saya punya mental block di bagian public speaking karena dari dulu dijudge orangnya pendiam. Kemudian saya berusaha berubah, cara yang saya pakai itu jadi sebelum ngobrol atau sebelum ketemu saya sama orang, saya tulis apa yang mau saya omongin. Mungkin teman-teman di sini ada yang relate juga, tapi pas diomongin, pas sudah ketemu orangnya, malah jadi gagu dan nggak kepikiran apa-apa lagi. Semua yang direncanain tuh jadi bubar gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah saya seperti itu karena mental block saya yang sebelumnya itu belum pulih? Kemudian kalau Kak Prina sendiri, dulu saat mengatasi memulihkan mental blocknya caranya seperti apa? Terima kasih Kak. Oke. Saya dengar Deborah ngobrol ya, kayak saya ngobrol saya sama versi saya berapa tahun yang lalu gitu, berapa puluh tahun yang lalu lah. Kalau sekarang umur saya udah banyak soalnya. Halo Deborah dari Kalimantan Timur, saya juga di Kalimantan. Itu 8 tahun Deborah di Balikpapan ya. Oke Deborah. Jadi kamu tuh punya mental block yang kamu tuh pendiam, kamu tuh pemalu, kamu tuh kayaknya nggak akan bisa. Nah lalu kebiasaan kamu untuk menanggulangi itu adalah kamu menulis semuanya di kertas ya. Nah, nggak apa-apa ya. Saya juga melakukan hal yang sama. Sampai hari ini saya masih suka menulis, tidak bisa mengetik ya. Kalau diketik beda rasanya, jadi harus ditulis di buku, benar-benar buku tulis ya, buku notes. Tapi setelah saya tulis, saya nggak akan menjadikan itu sebagai guidance saya. Ya Deborah, jadi ketika kamu tulis, kamu jadikan guidance, kamu akan terpaku. Kamu harus membagi konsentrasi kamu. Konsentrasi di depan lawan bicara. Konsentrasi juga kepada topik. Nah, saran saya, Deborah harus mulai coba hanya menuliskan outline-nya aja. Poin-poinnya aja. Jadi satu kata, sehingga Deborah akan memaksimalkan apa yang ada di otak Deborah aja gitu. Enggak yang itu tuh ada tuh bacaannya apa. Ya udah kalau kamu skip aja, biarin aja. Kalau yang bagian itu kamu lupa, biarin aja lupa gitu. Nggak apa-apa lupa. Yang penting kamu sudah tahu tujuannya apa. Nggak perlu SPOK-nya harus sesuai. Harus ngomongnya tuh begini biar teratur. Jangan. Untuk pemula, biarkan aja. Yang penting apa? Yang penting Deborah berani dulu ngomongnya. Kalau misalkan kamu nggak bisa ngomong, tiba-tiba speechless ya, tiba-tiba kaku tadi ya, kamu boleh ice breaking dulu, boleh basa-basi dulu, gitu. Boleh ngomongin cuaca, ya basi banget tuh cuaca. Kalau dulu saya biasanya ngomonginnya tuh dulu, zaman saya tuh lagi musim-musimnya kayak Indonesian Idol atau MasterChef. Di zaman itu belum banyak YouTube dan tayangan-tayangan lain, jadi kebanyakan sih orang bakal ngerti kalau saya ajakin ngomong itu. Nah, kamu boleh dulu ngomong santai dulu, ya. Jadi Deborah ngomong santai dulu, jangan ngomong ke topik Deborah ya, ngomong santai sampai otak kamu itu melakukan proses apa ya, kalau dalam komunikasi namanya encoding decoding. Jadi menarik kembali informasi yang udah pernah kamu ingat ya. Informasi ditarik lagi, nah baru kamu bisa mulai berbicara. Jadi jangan tulis boleh, tapi tulisannya nggak boleh jadi guidance. Yang jadi guidance-nya kamu, yang ada di cue card-nya kamu adalah kata-kata. Per kata, bukan per kalimat ya. Itu kira-kira Deborah. Mungkin ada yang belum jelas atau gimana nih? Sudah jelas Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Deborah. Kalau kita ngomongin mental block emang susah ya El ya. Mental block itu kayaknya hampir semua orang pernah mengalami. Tapi Betul. mental blocknya di bidang apa nih? Apa-apa tuh bilang nggak bisa duluan gitu. Aduh. Makanya harus ada kelas lagi El. Nanti kamu harus mungkin pakai psikolog atau apa ya untuk personal development-nya ya.
Boleh. Nah, ini juga nih, nanti mungkin teman-teman bisa ngasih saran di form feedback ya. Jadi teman-teman yang pengen panitia juga gitu ya. Dan di sini udah ada juga nih yang raise hand lagi dari Kak Nadia. Terima kasih. Boleh langsung menyalakan mikrofonnya untuk bertanya. Halo Kak, terima kasih Kak Elisa. Apakah sudah kedengaran suaranya? Sudah terdengar? Jadi kan kalau yang tadi dijelasin tentang gimana orang yang lack confidence dan juga yang kurang pede buat bicara. Nah kalau in my case maybe Kak, I have the confidence, I have the pede juga udah. Cuman kadang tricky juga nggak sih Kak kalau public speaking, terus sometimes overconfidence is not something yang cukup bagus juga sih Kak. Jadi kalau menurut Kakak gimana buat orang-orang yang justru punya confidence-nya, punya keberaniannya itu gimana buat have a good public speaking, itu sih Kak. Makasih. Oke, thank you Nadia. Nah, case-nya Nadia ini berarti adalah Nadia ini tipikal orang yang hanya ada di dunia ini kurang dari 10% loh. Biasanya orangnya ekstrovert yang kayak gini ya. Biasanya pemimpin atau leader. Ya, karena emang di dunia ini kebanyakan orang tuh pemalu gitu ya. Terlahir ya malu aja gitu. Oke, nah. Jadi gini, dalam public speaking itu ada banyak gangguan ya. Gangguan dalam public speaking, noise dalam public speaking. Salah satunya adalah gangguan emosional. Nah, menurut saya yang Nadia alami adalah gangguan secara emosional, emosi gitu. Jadi ada orang yang ketika dia itu berbicara sering banget ketawa-ketawa. Jadi misalkan nih, ini contoh aja ya, saya punya temen yang ketika dia tuh kalau mau cerita, tahu nggak Sprint lucu banget deh pokoknya. Terus saya udah excited, apa yang mau diceritain? Ya lucu banget pokoknya, lucu deh. Dia ketawa dulu, sampai pegel gitu nungguinnya. Iya, apa yang mau diomongin, lucu bangetnya apa? Udah 1 menit lebih ini kamu ketawa-ketawa ya. Nah itu adalah gangguan-gangguan emosional dalam public speaking. Ada juga orang yang ketika mau cerita ya, dia sedih, bahkan nonton iklan sedih ya. Ya saya juga pernah sih nonton iklan-iklan Thailand tuh, iklan asuransi sedih gitu. Nonton iklan nangis gitu ya. Itu juga gangguan emosional ya dalam public speaking. Misalkan kamu mau ceritain sesuatu, pengalaman di masa lalu, kadang-kadang kamu merasa itu ceritanya sedih terus kamu sampai terisak-isak ya, sampai ganggu gitu. Jadi saya tuh punya pengalaman. Jadi gini, aduh sorry gitu. Sampai yang kayak gitu tuh sering ada. Nah, sama kalau Nadia tuh rasanya kayak overconfidence gitu ya. Karena seneng, karena memang kamu ngerasa itu tempat kamu ya. Ya udah kamu kayak ngerasa ya feels like home aja ketika ada di panggung, nggak kayak orang rasanya kayak di neraka gitu ya, mendingan ketemu sama setan atau laba-laba beracun, sedangkan Nadia ngerasa ya ampun nyaman banget di sini gitu ya. Nah, itu adalah gangguan-gangguan secara emosional. Nah, ketika kamu punya gangguan-gangguan seperti itu, saran saya untuk meluruskannya adalah dengan cara kamu mungkin Nadia bisa belajar kayak protokoler ya. Protokoler itu ya, ada yang lucu, ada yang sedih, mukanya lempeng aja, nyebelin. Padahal harusnya kalau kita ngomongin sesuatu ya, berita duka, mukanya harus sedih. Coba deh kamu nonton infotainment. Terus di infotainment tersebut ada berita kematian. Terus si presenternya nih senyum. Oke semuanya, ada kabar duka datang dari selebriti tanah air gitu ya. Kan kesel liatnya. Woi, kabar duka, kenapa senyum, kenapa tebar pesona gitu ya. Mentang-mentang di kamera harus cantik, harus senyum, bukan berarti ngomongin kabar duka juga harus senyum gitu. Nah, jadi caranya adalah kamu boleh coba nanti latihan-latihan ya, protokoler, saran saya. Jadi, kamu coba emotionless dulu. Nggak ada emosi dulu ya. Kamu ngomong tuh pelan ya. Biasanya kalau tipikal orang kayak Nadia, kalau udah dikasih mic nih, ngomongnya bakal cepat ya. Ngomongnya bakal cepat dan berapi-api. Nah, kamu coba bikin apa ya, si irama suaranya kamu tuh lebih lambat, Nat ya. Jadi kamu bisa ngomong selamat pagi semuanya. Mungkin biasanya gaya Nadia, selamat pagi semuanya. Masih semangat gak? Gitu ya, yang tipikal-tipikal seperti itu. Nah, mungkin kamu bisa coba yang selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia. Jadi kamu pelan gitu ya. Terus kalau misalkan masih sulit menyembunyikan emosi di wajah, ya emosi di wajah kayak senyum,
pengen ketawa. Kamu mungkin lagi ngomong, ada orang yang lagi lewat, terus dia jatuh, kamu ikutan, ikutan kayak gitu. Karena apa? Karena biasanya orang-orang ekstrovert memang sulit menyembunyikan emosinya. Gitu, Nat. Ya, jadi saran saya, coba ngomong pelan-pelan, sama belajar protokoler, sama coba sembunyiin emosinya kamu. Ya, Nadia ya, 3 tips dari saya. Oke, sip. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Oke, berlanjut nih. Kita masih jalan ya sesi tanya jawabnya dan kita akan langsung beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang kita udah dapetin di kolom chat. Ini ada dari Kak Ika Lestari. Halo Kak, aku mau tanya. Aku pernah dengar kalau kunyah permen karet itu salah satu cara untuk mengurangi rasa gugup saat public speaking. Apakah untuk masa sekarang ini itu masih fakta atau udah mitos ya, Ibu? Oke. Thank you. Ini dari Ika Lestari nih. Oke, Ika, gini Kak. Jadi kalau orang itu punya apa ya, kalau kita lagi gugup ya, gugup itu tuh sebenarnya bukan terjadi pada otak kita doang. Bukan psikologis doang, tapi juga biologis. Nah, kalau kita udah ngomongin psikologis sama biologis, artinya apa? Masing-masing orang itu berbeda, ya. Masing-masing orang tuh berbeda. Ada memang orang yang dia itu mengunyah permen karet supaya apa? Sekalian senam muka, ya. Sekalian senam muka. Jadi kayak a i u e o, terus mereka nggak akan kayak lidahnya keluh atau kesangkut gitu pas ngomong tuh kesangkut, atau mungkin kalau cewek-cewek tuh biasanya kalau lagi ngobrol suka nggak enak ya bibirnya karena pakai lip balm, lip gloss, pokoknya produk-produk kecantikan seperti itu ya. Nah, ya boleh aja pakai permen karet. Itu sebetulnya bukan mengurangi rasa gugupnya, tapi menimbulkan rileks di area wajah ya. Kalau untuk gugup itu masing-masing orang beda. Ada yang ketika dia mau public speaking, cara menghilangkan gugupnya adalah mereka mengurangi energi. Kayak misalkan orang-orang yang seperti Nadia tadi, ya, dia boleh misalkan nih lari dulu gitu ya. Aduh, jam 12 nih nanti saya mau ngisi acara gitu. Karena jam 12 mau ngisi acara, jam 9-nya dia fitness dulu. Ada yang seperti itu, ya. Dia fitness dulu. Ada juga orang yang ketika dia mau public speaking, dia bertapak dulu, kayak harus meditasi dulu. Aduh, hari ini mau ngisi kelas, pokoknya mau meditasi gitu ya. Pokoknya 15 menit nggak boleh diganggu dulu, nggak boleh ada orang yang masuk ke dalam ruangan saya. Ada juga yang seperti itu. Jadi karena ini melibatkan psikologis dan biologis, masing-masing orang tuh beda. Tapi untuk makan permen karet, itu bisa menimbulkan relaksasi pada area wajah yang mana ketika kita bicara kan ototnya di sini semua nih, kebanyakan otot muka kan, apalagi cuman webinar, duduk doang kan, nggak perlu otot kaki, nggak perlu otot tangan gitu. Nah, jadi boleh sih si permen karet ini, tapi kalau untuk mengurangi nervous kayaknya mitos ya. Faktanya adalah untuk memberikan relaksasi pada area wajah. Seperti itu. Untuk yang Ika Lestari. Oke, jadi tuh ya teman-teman, ngunyah permen karet itu mitos ya, dan mungkin kalau kalian mau latihan untuk relaksasi, itu bisa membantu gitu. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Diaul Muafi. Bagaimana tips public speaking untuk orang yang mudah pelupa dan suaranya rendah? Terima kasih. Ibu, silakan. Oke, untuk yang pelupa, pakai cue card aja. Cue card itu biasanya kotak ya, kayak foto postcard gitu. Itu tidak membuat kalian tampak tidak menguasai materi atau tampak bodoh, enggak sama sekali ya. Cue card itu adalah alat bantu public speaking. Jadi kamu bisa tulis poin-poinnya dari cue card-nya. Ada poin-poin tertentu yang udah kamu tulis ya. Pakai tulisan tangan kamu aja, nggak usah diketik. Distabiloin, terus dikasih lingkaran-lingkaran mungkin, biasanya seperti itu ya. Pakai cue card aja, alat bantu. Nah, biasanya kalau lupa itu karena materinya belum familiar sama kalian. Kalau misalkan nih, saya besok disuruh public speaking, materinya adalah tentang hal-hal yang saya nggak paham lah, misalnya tentang politik.
ya insya Allah saya juga pelupa pasti. Tiba-tiba, oh Prina tuh orangnya pelupa. Karena apa? Sebetulnya saya bukan lupa, saya nggak menguasai materi ya. Jadi bisa pakai cue card, bisa pakai PPT ya, PowerPoint gitu. Nah terus suaranya rendah. Kalau suaranya rendah berarti yuk belajar atau nyanyi bareng-bareng saya, nyanyi pada hari Minggu bareng-bareng. Karena kalau kamu nyanyi pada hari Minggu, biasanya tuh suaranya jadi tegas gitu ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Ada penekanan-penekanan di setiap akhir bait lagu. Jadi mau nggak mau kamu akan berlatih. Nah kalau suara rendah itu mungkin, ini kan laki-laki ya, mungkin yang suaranya kayak ngebas gitu bukan sih? Kalau misalkan apa namanya boleh buka apa mic-nya mungkin untuk Muhammad. Saya Iya Kak, ya iya. ya Muhammad maksudnya itu bukan? Maksudnya suara cowok yang berat gitu bukan? Nggak tahu sih Kak, mungkin rendah sih. Rendah itu kecil berarti volume suaranya Iya, kecil ya? iya. Oh, oke, berarti volume suara. Karena kalau suara rendah itu biasanya intonasi gitu ya. Kayak saya nih, ini saya bulet-buletin, saya ngebas-ngebasin suaranya. Karena kalau saya nggak ngebas-ngebasin suaranya, aduh suara saya ya gitulah. Nggak enak didengar juga ya, jadi nggak enak didengar juga. Nah kalau untuk cowok, biasanya kan cowok suaranya keras, tapi ini ada kasus suaranya kecil. Yang bermasalah bukan suaranya. Tadi saya dengar suaranya Muhammad Diaul sekilas. Saya dengar suara kamu tidak bermasalah, suara kamu oke. Suara kamu cocok buat jadi public speaker. Yang bermasalah adalah kepercayaan dirinya. Bukan suaranya yang rendah, tapi kepercayaan dirinya yang rendah. Kalau kepercayaan dirinya yang rendah, tadi udah ada ya cara-caranya. Artinya kamu coba-coba aja, jangan takut diketawain, berarti kamu juga ada sedikit nih mental block sama kayak yang saya alami dulu. Ya apa namanya Muhammad. Nah nanti kamu boleh pas lagi ada acara keluarga, sambutan aja gitu. Misalnya lagi arisan di rumah kamu udah aja, makasih ya Om, Tante, Pak D, Bude gitu ya, yang udah sempat hadir di rumah saya di acara apa. Pokoknya acara-acara begitu coba terus. Nanti lama-lama pasti kamu akan sadar bahwa sebetulnya suara kamu bagus ya. Tapi percaya dirinya yang perlu dipupuk. Gitu ya Muhammad? Iya Kak, makasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi nih. 2 pertanyaan dari Kak Azahra dan Kak Anissa yang sebenarnya kurang lebih sama ya. Kalau bisa kita lihat tuh gimana sih caranya ngatasin speaking anxiety. Dan yang satu lagi adalah gimana caranya kita ngatasi apabila ada distract nih pada saat kita sedang melakukan kegiatan public speaking gitu. Dan ini ternyata berdampak ke mereka jadi kayak ngeblank dan lupa materi. Nah, itu gimana tuh Bu Prina untuk cara mengatasinya? Oke, kayaknya mostly pertanyaannya inilah ya. Masing-masing orang, saya bilang tadi, masing-masing orang tuh beda. Jadi kamu harus bikin skala prioritasnya kamu. Ya, skala prioritasnya tuh apa? Biar nggak ngeblank itu, cara termudahnya adalah kita practice. Ya, role play. Coba-coba terus rekam atau berbicara depan cermin, itu yang paling termudahnya. Masalahnya nggak semua orang ketika sudah hafal, udah ngerti poinnya, langsung bisa aja gitu public speaking. Nah, mungkin kamu perlu urutin yang tadi saya sudah share ya. Coba saya share screen lagi ya El ya, karena banyak banget nih yang nanya tentang itu. Boleh Ibu, silakan. Coba saya share satu aja deh. Nah, yang ini nih. Jadi untuk mengurangi kecemasan, nervous ya, kamu bisa melakukan riset, lalu menyiapkan bahan, praktis dan lain-lain ini. Jadi ini masing-masing orang pasti berbeda. Tapi semuanya harus dilakuin. Kalau untuk cowok-cowok nih, biar pede ngapain? Potong rambut dulu. Biar rambut terkini, biar pede. Lalu apa? Setelah dia udah pede, kepoin dulu audiensnya gimana. Terus tempatnya seperti apa. Nah, setelah kepo, dia mau ngapain lagi nih? Dia udah siapin bahan, PPT-nya harus bagus banget, harus dahsyat gitu ya. Ada juga orang yang nggak perlu grooming, nggak perlu sampai ke salon kok, nggak perlu pakai baju bagus. Praktis aja, siapin bahannya, role play, selesai gitu. Jadi untuk mengurangi nervous, mengurangi atau meningkatkan kepercayaan diri kalian,
persiapan aja, persiapannya di sini ya. Dan setelah itu jangan lupa lakuin yang namanya pacing. Jangan tiba-tiba, ayo kita tampilkan gitu ya. Misalkan, Prina maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah langsung aja saya mulai materi saya hari ini. Saya nggak sempat pacing, saya nggak sempat menyelaraskan diri saya sama audiens dan sama kondisi lingkungan saya. Kalau saya nggak sempat pacing, ya udah itu di tengah-tengah saya bakal deg-degan, takut, terus kayak ngerasa kikuk, kayak ngerasa apa ya yang kelewat, ih kok kayaknya ada yang aneh, kayaknya ada yang kurang. Jadi kira-kira 2 hal terakhir ini sih untuk meningkatkan percaya diri dan bikin kalian lebih lebih asik gitu public speaking-nya. Gitu kira-kira El. Oke. Nah, biasanya kalau aku pribadi nih ya, aku mungkin mau share sedikit pengalamanku. Dulu tuh zaman-zaman ada mata kuliah public speaking atau kalau misalnya harus presentasi, ini mungkin bisa membantu juga untuk Kak Anissa dan Kak Azahra ya. Seperti yang tadi Bu Prina bilang, sebenarnya aku bikin cue card, dan itu di cue card-nya itu adalah apa aja yang mau aku bawakan pada saat presentasi tersebut gitu. Jadi poin-poinnya. Nah, mungkin itu bisa membantu supaya pada saat kalian ngeblank, kalian bisa ngelihat sedikit ke cue card-nya, terus kalian bisa kembali lagi ke topik yang ingin kalian bawakan. Gitu. Nah, ini ada 2 pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri webinar ini dari Kak Vira Melinia. Halo Kak, aku mau bertanya, berbicara soal glasophobia, sebenarnya secara pribadi saya lebih confidence berbicara sendiri di depan orang banyak. Tetapi ketika berdiskusi dengan orang yang baru saya kenal atau orang yang lebih ahli, biasanya saya cenderung lebih gugup dan tidak berani untuk mengutarakan pendapat. Nah, hal-hal yang seperti ini bagaimana nih Bu cara mengatasinya? Oke, nah berarti permasalahannya adalah sebetulnya kamu bukan gugup, tapi kamu tidak siap menerima kritik dan masukan. Tadi sempat kita bahas sedikit sih. Nah, banyak memang orang-orang yang sangat sangat terluka ya oleh kritik. Jadi kayak misalnya, kok kamu aneh sih? Emang gitu. Jadi kalau ada orang lawan bicara yang memberikan respon seperti itu tuh langsung ngebuat kamu ngedown. Langsung rasanya, udah buyar semua, udahlah dia lebih pintar, udahlah gitu. Nah, jadi permasalahannya adalah bukan gugup ya, Vira Melinia. Jadi kamu bukan gugup sebetulnya, tapi kamu harus membiasakan diri menerima kritik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kamu harus menerima bahwa manusia tempatnya salah. Ketika kamu public speaking, kamu ada ngomong-ngomong salah sedikit, itu nggak apa-apa. Jadi ketika kamu selesai berbicara, kamu boleh bilang ke expert depan kamu. Baik, misalkan yang expertnya namanya Deborah nih. Baik Ibu Deborah atau Kak Deborah, tadi saya sudah menyampaikan pandangan saya, mungkin Kak Deborah mau menambahkan atau misalkan meluruskan kalau ada kata-kata saya yang salah. Nah, jadi Vira, boleh seperti itu. Jadi kamu public speaking aja dulu, tapi jangan lupa di akhir pembicaraannya kamu, sebelum kamu tanya jawab, sebelum kamu menutup, kamu kembalikan dulu ke expert. Kamu berikan dia kesempatan untuk menambahkan atau mungkin memang kamu membuka diri untuk dikritisin. Ya mungkin ada kata-kata saya yang salah, mau diluruskan sama Kak Deborah gitu ya. Dengan seperti itu, kamu nggak akan takut lagi, nggak akan takut salah, nggak akan takut ngerasa menggurui orang yang lebih pintar daripada kamu ya. Seperti itu kira-kira untuk Vira Meliani. Oke, nah ini mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Di sini ada dari Kak Hani. Sebelumnya perkenalkan saya Hani, saya pernah mendapat pengalaman dari beberapa orang bahwa public speaking bisa dilatih dari organisasi. Namun untuk beberapa mahasiswa merasa sulit untuk membagi waktu dan takut kuliahnya terganggu. Apakah ada alternatif lain untuk memulai public speaking selain dari organisasi nih Ibu? Oke Hani, selamat siang. Hani boleh tahu nggak kamu mahasiswa kah atau sudah lulus? Mahasiswa. Oke, mahasiswa nih. Berarti kalau mahasiswa itu temannya masih banyak. Dan masih diwajarkan untuk melakukan beberapa hal. Saran saya ya Hani, ini pribadi aja, nggak teoritis lah. Hani, pasti kamu punya akun TikTok.
pasti kamu punya akun Instagram. Jadi saran saya, yang pertama adalah kamu maksimalin akun-akun media sosialnya kamu. Dan kamu berpartisipasi di situ. Misalkan nih contohnya, tadi saya bilang kan kalau di di saya biasanya saya akan suruh mahasiswa tuh bikin reels untuk ngomong no doang dengan berbagai macam facial expression ya, dengan berbagai macam ekspresi. Kamu boleh coba ikut challenge-challenge seperti itu dulu Hani ya. Ini kalau belajarnya sendiri ya, belajarnya sendiri. Yang kedua ya, ada banyak banget challenge. Kayak misalkan challenge baca teleprompter, kalau misalkan kamu mau jadi VO ya, pengisi suara. Terus ada lagi challenge-challenge, banyak deh pokoknya. Di TikTok sama di Reels tuh banyak lah challenge-challenge seperti itu. Kamu percaya diri dulu melakukan challenge seperti itu. Kamu jangan takut dihujat sama followersnya kamu. Misalkan kamu ada teman di Instagram 1.000 orang, terus kamu bikin satu konten video yang mana itu butuh mutusin urat malunya kamu ya. Kayak misalkan nih ada tuh yang KKI, tahu nggak kalian? Pasti tahu dong KKI yang dia, aku tuh ya nggak suka makan apalah gitu, nggak suka makan sore, sukanya tuh makan ini gitu. Kalau udah makan sore biasanya tuh aku nggak makan gitu ya. Nah kamu bisa coba-coba yang seperti itu ya, coba-coba yang seperti itu. Kalau misalkan kamu memang sendiri, terus kalau misalkan kamu mahasiswa masih punya teman ya, teman yang rame-rame lah, biasanya kamu kan banyak tugas presentasi dan lain-lain tuh, boleh bikin grup aja. Ya, bikin grup untuk saling sharing kira-kira apa sih permasalahan-permasalahan kalian. Kan kalau di film-film Amerika tuh biasanya ada nih grup khusus untuk orang yang baru keluar dari penjara misalkan. Bagaimana cara mereka bersosialisasi di masyarakat. Kira-kira grupnya kecil 10 orang. Nah, bisa bikin grup seperti itu juga ya. Atau ya sekarang udah banyak YouTube lah atau kelas-kelas seperti inilah. Nah, jadi kamu bisa nonton atau follow orang-orang yang suka membagikan tips di Instagram atau di YouTube tentang public speaking ya. Kira-kira seperti itu sih Hani. Yang pertama intinya adalah putusin dulu urat malu kamu, ikutin challenge di Reels atau di TikTok. Kalau masih semalu itu, TikToknya gembok aja dulu, yang penting kamu bikin kontennya ya. Kira-kira itu buat Hani dan El. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Ibu Prina atas jawaban-jawabannya, dan pertanyaan dari teman-teman juga menarik-menarik banget nih, karena aku juga somehow masih relate gitu ya. Kadang kan diminta presentasi, apalagi kalau misalnya masuk dunia kerja juga mungkin nanti akan presentasinya di depan orang-orang yang lebih ahli, dan itu membutuhkan skill public speaking itu sendiri, seperti itu. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara nih Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi untuk pemaparan materinya yang sangat-sangat insightful ya untuk siang ini gitu. Dan mungkin kita setelah ini juga akan kembali beraktivitas. Mungkin ada teman-teman juga yang mau malam mingguan nih gitu. Jadi Ibu Prina sekali lagi terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Dan untuk teman-teman juga yang udah hadir, terima kasih banyak atas antusiasme kalian. Mungkin boleh setelah ini kalian mengisi terlebih dahulu form feedback yang sudah dibagikan oleh panitia Accelerate School, dan juga nantinya ini akan menjadi media untuk pengiriman sertifikat kepada teman-teman, dan untuk sertifikatnya sendiri nanti akan dibagikan maksimal 7 hari kerja, seperti itu. Oke, sekali lagi aku Elisa Ravella dari Accelerate School. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah hadir. Dan acara kita tutup ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Ibu Prina atas waktunya. Terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih semuanya. Untuk teman-teman boleh ya untuk follow Instagram dari Accelerate School, karena nantinya kita akan share info-info menarik mengenai program-program dan juga info menarik lainnya dari Accelerate School, seperti itu. Dan jangan lupa nanti kita juga akan mengadakan webinar mengenai blockchain pada tanggal 17 Desember 2021. Jadi untuk teman-teman yang berminat silakan hadir dan silakan mendaftarkan diri. Terima kasih semua untuk yang sudah hadir. Selamat siang.